Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami kelompok 1 membuat tugas video filsafat yang bertopik tentang pembulian di SMA Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembulian. Bully ini terjadi pada korban berinisial NA yang dikakar oleh teman kelasnya beberapa kali. Orang tua korban menuding bahwa pihak sekolah sudah tahu masalah ini namun menutupi kasusnya. Korban juga diancam agar tidak menceritakan kejadian ini ke keluarganya. Sekian dari topik bully. Di sini saya akan membahas pengertian bullying. Bullying adalah perlakuan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Berikutnya, faktor-faktor bullying. Beberapa faktor yang menyebabkan bullying yaitu perilaku agresif, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, tidak dapat menalar efek berbahaya dari pelakunya. Pelaku bullying sering berasal dari keluarga yang bermasalah. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor bullying di sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bullying di sekolah. Antara lain, 1. Faktor keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, pengabaian, kekerasan, pola asuh otoriter, dan tidak ada kepercayaan dari orang tua. Yang kedua, faktor sekolah. Dijelaskan kurangnya pendidikan karakter di sekolah, pihak sekolah yang mengabaikan bullying, ketidakjelasan peraturan sekolah, dan tindakan diskriminatif guru. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Dijelaskan hubungan teman sebaya yang dapat berdampak negatif seperti melakukan bullying untuk dapat masuk ke dalam kelompok atau geng tertentu. Yang keempat, faktor lingkungan sosial. Dijelaskan kemiskinan, keberadaan kelompok minoritas, dan media massa yang kurang mendidik. Yang kelima, faktor individu. Dijelaskan kepribadian individu seperti perlakuan agresif, kurangnya rasa simpati dan empati, yang tidak dapat menalar efek berbahaya dari pelakunya. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Dijelaskan pelaku bullying sering mengalami stres dan trauma dalam kehidupan mereka, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian orang tua, pengalaman hidup yang buruk, dan kekecewaan. Sini saya akan memberi pertanyaan kepada pemateri yang pertama yang bernama Kenalkan, nama saya Sukulas Saputra Giting dari kelas PAUJ. Oke, saya akan memberi pertanyaannya yaitu berikan alasan Anda kenapa pembulian bisa terjadi. Alasan terjadi pembulian pada korban berinisial NA, yang pertama, dinamika sosial. Bullying sering muncul dari interaksi sosial di sekolah. Dalam kasus NA, penaparan mungkin digunakan pelaku untuk menunjukkan kekuasaan dan menciptakan hierarki sosial. Yang kedua, kurangnya respon sekolah. Jika sekolah tidak bertindak ketika mengetahui bullying, pelaku merasa tindakan mereka dapat diterima, sehingga terus melakukannya tanpa takut. 3. Ancaman dan ketakutan. Ancaman terhadap NA untuk tidak melapor menunjukkan adanya budaya ketakutan.
Korban yang terorganisasi cenderung tidak melaporkan, memperburuk situasi. Baik, terima kasih. Perkenalan, nama saya Warga Saputra, kelas PKOJ. Pertanyaannya yaitu, kenapa Anda selalu melindungi orang yang dibully, sedangkan si pembuli itu sendiri mungkin saja punya tekanan mental tersendiri sehingga mempengaruhi wataknya. Pembuli mungkin memiliki tekanan mental yang mempengaruhi perilaku mereka. Tetapi melindungi korban bullying tetap prioritas kita. Alasan melindungi korban masih kesehatan mental korban. Bullying dapat menyebabkan depresi dan kecemasan sehingga korban membutuhkan perlindungan publik. 2. Ketidakadilan. Korban tidak layak menderita akibat masalah mental pelaku. Cara membantu pelaku. 1. Dukungan profesional. Pelaku perlu bantuan profesional untuk memahami dampak tindakan mereka. 2. Pencegahan. Fokus pada edukasi, empati, dan toleransi untuk mencegah pembulian. Perlindungan korban. Melindungi korban yang berarti menyelamatkan pelaku. 2. Tidak perlu membantu kedua belah pihak. Dengan memahami dan mengambil tindakan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. Terima kasih. Bang, kalau itu mau nanya nih, Bang. Apa itu, Bang? Mau bertanya tentang topik pembelian bersama teknik selanjutnya. Pertanyaannya, berikan alasan kenapa pembelian bisa terjadi. Alasan terjadinya begini kasar kepada korban berusia yaitu dinamika sosial. Adapun kurangnya respon sekolah, kurangnya edukasi, stigma negatif, masalah emosional pelaku. Segitu dong. Iya. Terima kasih ya, Bang. Baik, untuk pertanyaan keduanya apakah boleh bertanya? Boleh, Bang? Untuk pertanyaannya, kenapa kita selalu melindungi orang yang dibully, sedangkan si pembuli itu sendiri mungkin saja punya tekanan mental tersendiri sehingga mempengaruhi wataknya. Mencegah bullying membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi peran sekolah, peran orang tua, dan peran masyarakat, dan adapun mengatasi masalah psikologis pelaku. Baik, terima kasih, Pak. Bang, mulai gimana nanya nih bully nih kan ya? Boleh. Oke. Bagaimana kita bisa menyikapi? Bagaimana pendapat kita dalam menghadapi masalah tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau kita menghadapi pembuli itu kita harus melawan. Jangan pernah takut tentang pembulian. Karena kalau kita berani melawan, pasti pembuli itu akan takut kepada kita dan kita akan disegani. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Sekali lagi Bang, untuk pertanyaan terakhir, apa solusinya Bang ketika kita dibully habis-habisan? Oh, kalau itu Bang, bisa saja kita melapor ke pihak hukum yang memang sudah ranahnya. Jadi dia bisa jerah dengan apa yang telah diperbuat oleh. Terima kasih Bang. Bang, terima kasih Bang. Ya.